Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Sampai membuat nenek itu terkulai jatuh. Fatima benar-benar terkejut. Ia sangat syok dan histeris atas apa yang telah ia lakukan tanpa sadar. "Kau harus lari, Fatima," ucap Mak Tili di hembusan nafas terakhirnya. Lalu sedetik kemudian Alice datang dan mendapati Fatima sedang menangis meratapi kematian Mak Tili. Episode 28 diawali dengan tindakan Pak Stephen yang membawa Fatima ke hutan, lebih tepatnya ke Gubuk Forest. Apapun yang terjadi bukanlah salah Fatima, karena Fatima membunuh Mak Tili secara tanpa sadar. Dan bagaimanapun, Pak Stephen akan berada di pihak Fatima dan Alice. Ia akan mengusahakan untuk memperbaiki semuanya. Pak Stephen berjanji akan mencari cara. Untuk sekarang Pak Stephen meminta agar Fatima berusaha tenang dan diam dulu di Gubuk Forest selama 1 malam. Besok Pak Stephen akan kesini lagi bersama dengan Alice. Jimat Abragag tentunya tak lupa Pak Stephen bekalkan untuk Fatima. Singkat cerita, pada keesokan paginya di kota malam kelam, pada akhirnya ada juga seorang warga yang menemukan mayatnya Mak Tili. Sontak ia langsung memanggil bantuan pada semua orang. Elgin yang juga mendengarnya hendak bergegas melihat, tapi kameranya lagi-lagi menjepret sendiri dan menampilkan sebuah foto untuk Elgin. Foto apa ya guys? Pak Stephen nampak berbicara berdua dengan Alice sambil berjalan. Alice menyarankan bagaimana jika mereka mengatakan yang sejujurnya saja tentang Fatima yang melakukannya. Tapi bukan salah Fatima karena ada sesuatu yang mempengaruhinya. "Tidak Alice, itu tidak akan berakhir baik. Sekarang kemaslah beberapa barang, jangan terlalu banyak, supaya cukup selama beberapa hari saja. Dan temui Fatima di Gubuk Forest," ucap Pak Stephen. Setelah itu Pak Stephen pergi ke TKP dan berpura-pura terkejut melihat mayatnya Mak Tili. Di sana sudah ada Mantah dan dia mengajukan pertanyaan. "Ini bukan ulah makhluk Nightmon kan?" Yang langsung dijawab tidak oleh Pak Stephen. Nightmon tidak menggunakan senjata untuk membunuh. Untuk saat ini yang bisa mereka lakukan adalah mencoba untuk menanyai setiap warga kota malam kelam. Tak lama kemudian Donna datang. Wanita itu terpaku melihat mayatnya Mak Tili. Ini lebih mengerikan daripada korban penyerangan makhluk Nightmon, karena yang melakukannya adalah sesama mereka. "Sarah, ini pasti Sarah pelakunya," ungkap Donna, yang langsung dibantah oleh Pak Stephen. "Tidak mungkin Sarah yang melakukannya," ujar Pak Stephen. Tetapi mau Sarah melakukannya atau tidak, para warga pasti akan berpikir Sarahlah pelakunya. Jadi mereka harus segera menemukan pelaku yang sesungguhnya. Sarah sendiri sekarang sedang menemani Victor di basement rumahnya. Tapi karena upaya Victor untuk membuat Jasper berbicara selalu gagal, Victor menjadi sangat kesal dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Trying everything that I know, I don't. Doing it good enough. Hey, No. hey. Stop, stop. Di saat yang sama keluarga Jim dan Jade tampak sudah kembali dari pemukiman creepy. Jade langsung pergi ke barnya dan bertemu dengan Pak Henry. Mereka pun berkenalan. Di rumah, Jim menceritakan kepada Tabi tentang pengalamannya ditelepon oleh bocil telepon yang mengaku adalah Thomas. Tabi cukup terkejut mendengarnya. Jim tentu saja tidak percaya, tapi hal itu membuatnya sadar bahwa siapapun yang mengendalikan tempat ini tahu betul tentang kehidupan mereka. Tak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu dan itu adalah Sarah. Kepada Tabi, Sarah mengungkapkan tentang Victor yang sekarang kondisinya sedang buruk dan Victor ingin Tabi untuk datang. Di klinik, Julie menemui Randa lagi untuk membahas tentang reruntuhan Dark Place yang mereka lihat. Julie mengajak Randall untuk kembali ke sana. Siapa tahu hal itu bisa membantu orang-orang. Tapi Randall menyanggahnya. "Tidak Julie, tidak ada apapun di tempat ini yang akan membantu kita. Tempat ini terkutuk dan hanya akan memberikan penderitaan yang lebih banyak lagi. Jadi, jauhi tempat itu," pinta Randall. Singkat cerita, Tabi pun menemui Victor di basement rumah Sarah. Di situ Victor segera meminta Tabi untuk membantunya agar bisa membuat Jasper berbicara. Melihat keadaan Victor yang sulit mengontrol emosinya, Tabi pun berusaha membujuk dan menenangkan pria itu.
Tabi berjanji akan membantu Victor agar bisa mengingat kembali apa yang dikatakan Jasper kepada Christopher di masa lalu. Tabi dan Sarah lalu bertanya pada Victor, pada hari itu ingat tidak Victor sedang melakukan apa? Victor untungnya ingat, pada hari itu ia sedang main petak umpet bersama Eloise adiknya. Victor tak kunjung menemukan Eloise dimanapun meski sudah dicari kemana-mana. Tapi ada satu bangunan yang belum Victor periksa karena Eloise pernah cerita takut untuk masuk ke sana, yaitu basement gereja. Ah, sekarang aku ingat. Aku melihat Jasper berbicara dengan Christopher di basement gereja, ungkapnya. Sementara di saat yang sama Jim pergi ke bar untuk menemui Jade. Di sana Jim memarahi Jade yang kemarin dengan seenaknya membawa istri dan anaknya pergi ke pemukiman creepy. Jim memperingati Jade untuk berhenti mempengaruhi Tabi dengan ide-ide tentang teori tempat ini. Gak enak ya nyebutnya tempat ini, mari kita sebut saja tempat antah berantah ini dengan nama dimensi gelap. Keren gak tuh? Hei, bukan aku yang mempengaruhi Tabi. Dia yang datang sendiri padaku dan melihat gambar-gambarku. Lalu dia ingin diantarkan ke pemukiman creepy. Dengar, aku hanya berusaha mencari cara agar kita semua bisa pulang. Dan aku tidak mau buang-buang waktu berdebat denganmu. Bye-bye Jim, ucap Jade sambil pergi dari sana. Pak Henry yang kebetulan berada di sana lalu memberikan sedikit nasihat untuk Jim. Karena Pak Henry merasa seperti sedang melihat dirinya sendiri di masa lalu saat melihat Jim sekarang. Saat istrimu bercerita, kau hanya harus diam dan cobalah mendengarkannya, pinta si kakek. Sementara itu Alice sudah sampai di Gubuk Forest menemui Fatima dan memberikan tas berisi beberapa barang yang akan berguna untuk Fatima. Alice meminta Fatima untuk kuat karena Alice yakin semua kesulitan mereka akan berlalu. Dan Alice rela jikalau mereka berdua harus tinggal di hutan jauh dari kota. Namun sebelum itu Alice harus kembali dulu ke kota. Ia meminta Fatima untuk menunggu. Tak berselang lama setelah kepergian Alice, tiba-tiba saja Fatima dikagetkan luar biasa karena didatangi oleh sosok wanita creepy. Anjir lah, Bang Sam kaget banget nonton adegan ini guys. Lalu Elgin diperlihatkan pergi ke klinik dan dia diam-diam mengambil sebuah peralatan medis yang berguna untuk mengambil darah. Singkatnya, Elgin membawa alat itu ke kamar mandinya, kemudian mulai mengambil darah miliknya menggunakan alat tersebut dan dipindahkan ke dalam toples. Ngilu banget lihatnya guys. Oh ya, foto yang dijepret kamera aneh pagi tadi adalah foto kantung berisi darah. Dan kamera itu lagi-lagi menjepret sesuatu. Entah apa lagi gambarnya. Di rumah Julie pulang dan menemui Ethan. Karena Ethan tampak lesu dan tidak bersemangat, Julie pun mengajaknya untuk pergi ke reruntuhan Dark Place. Si kakak bercerita pada sang adik bahwa semenjak dirinya tak sadarkan diri, Julie selalu mendengar suara teriakan di dalam kepalanya. Tapi kemarin saat menemukan tempat ini, untuk pertama kalinya suara-suara teriakan itu menghilang dari kepalanya. Julie penasaran dan ingin masuk ke reruntuhan itu, tapi ia merasa ragu dan takut. Kita bisa masuk ke sana bersama-sama kalau kakak mau, tawar Ethan. Julie mengangguk setuju. Keduanya saling bergenggaman tangan dan perlahan berjalan masuk. Tapi tiba-tiba Julie sendirian berpindah ke tempat lain yang disebut Dark Place. Di sana Julie melihat dirinya bersama Randall dan Mary yang terikat, berteriak dan menjerit terus-menerus. Julie tidak sanggup untuk melihat dan mendengarnya. Di saat yang sama di reruntuhan, Ethan terkejut dan kepanikan melihat kakaknya tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Dia pun bergegas pergi untuk mencari bantuan. Di kota malam kelam, Kenny dan Manta saat ini tengah menanyai warga-warga. Tapi salah satu warga nampak kesal ditanyai begitu karena mereka yakin bahwa pelakunya adalah Sarah. Bukankah dia juga yang membunuh ayahmu, Kenny? Tanya warga itu. Manta yang baru tahu nampak terkejut. Beberapa saat kemudian Manta bertanya pada Kenny kenapa tidak curiga kepada Sarah. Kenny menjawab itu karena sekarang Sarah sudah tobat dan berubah. Lalu tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan kedatangan Ethan yang meminta pertolongan. Kembali pada Julie di Dark Place. Sekarang dirinya, Randall dan Mary yang terikat sudah menghilang. Berganti dengan sosok pria tua yang waktu itu lupa Bang Sam kasih nama apa. Jack kalau gak salah. Jack di situ mengenali Julie dan menyuruh Julie untuk menurunkan tali ke bawah sumur. Karena ternyata
Di bawah sana ada Pak Steven yang terjebak. Lah, ini apakah Julie terlempar ke masa lalu? Dan ingatkah kalian ketika Bang Sam bertanya-tanya bagaimana caranya Pak Tua Jack memberikan tali kepada Pak Stephen? Secara kan kedua tangannya terikat. Ternyata Julie yang menurunkan tali itu. Namun sebelum Pak Stephen mencapai permukaan, Jack menyuruh Julie untuk pergi karena di sini sangat berbahaya. Gadis itu pun pergi. Tapi saat melihat ke belakang, sosok Pak Tua Jack sudah menghilang. Julie lantas melewati sebuah pintu dan tiba-tiba ia sudah berada di gua para Nightmoon. Samar-samar Julie bisa mendengar percakapan antara Victor dengan ibunya saat dulu mencari jalan keluar. Lagi-lagi Julie terlempar ke masa lalu. Gadis itu berusaha mencari ibunya, tapi yang ada ia malah menemukan terowongan yang terdapat suara bocil-bocil creepy menyerukan kata angkui. Lalu lama-kelamaan seruan itu berubah menjadi jeritan. Julie pun tiba-tiba tersadar karena Kenny dan Manta menggotongnya keluar dari reruntuhan Dark Place. Julie langsung memeluk Ethan dan mengatakan jika ia baik-baik saja. Aneh banget ya pengalaman Julie yang baru saja terjadi. Di saat yang sama, Elgin diam-diam pergi ke gubuk Forest. Karena foto yang terjepret dari kameranya itu menampilkan gambar gubuk Forest. "Fatima, ini aku Elgin," panggilnya. Scene beralih pada Alice dan Pak Stephen yang tengah berdebat di kantor polisi. Alice ingin menemani Fatima tinggal di gubuk Forest. Akan tetapi, Pak Stephen melarangnya karena ia takut terjadi sesuatu kepada Alice. "Bukannya ayah tidak sayang kepada Fatima, tapi bisa saja kau yang ada di posisi Matili, Alice," ucap Pak Stephen. Di sela-sela perdebatan, Donna datang berkunjung dan mengatakan bahwa para warga sekarang sudah yakin dan ramai memperbincangkan Sarahlah pelaku pembunuhan Matili. Apa yang harus mereka lakukan? "Tidak, bukan Sarah, melainkan Fatima," ungkap Pak Stephen. Kemudian mereka mulai menjelaskan tentang yang terjadi kepada Fatima dari awal sampai akhir. Donna benar-benar tidak menyangka mendengarnya. "Aku sudah menganggap Fatima seperti anakku sendiri. Tentu aku sangat menyayanginya. Tapi sesuatu di dalam dirinya itu, ataupun mungkin pikirannya yang mulai terganggu seperti Abby mendiang istrimu Pak Stephen, hal itu akan sangat membahayakan orang-orang," ujarnya. Donna pun menyarankan agar Pak Stephen mengatakan semuanya pada para warga. Dan jangan sampai mereka mengetahui sendiri kalau Pak Stephen berbohong. Karena hal itu akan merusak kepercayaan para warga kepada Pak Stephen. Setelah Donna pergi dari sana, Pak Stephen akhirnya setuju pada rencananya Alice untuk membiarkan Alice dan Fatima tinggal di hutan. Singkat cerita, Pak Stephen dan Alice sudah berada di hutan. Rencananya Fatima dan Alice tidak akan tinggal di gubuk karena terlalu dekat dengan kota. Mungkin tinggal agak lebih jauh di dalam hutan dan Pak Stephen akan mengirimkan persediaan 2 kali setiap minggu untuk mereka. Akan tetapi, keduanya dibuat terkejut karena mendapati Fatima sudah tidak ada di dalam gubuk. Ternyata Fatima sudah dibawa oleh Elgin. Wanita itu menurut saja mengikuti Elgin masuk ke dalam bunker creepy karena Elgin mengatakan bahwa Ellie sudah menunggu di sana. Dan di saat Fatima tahu kalau Elgin berbohong, dia langsung saja mencoba untuk kabur dari sana. Tapi Fatima lagi-lagi merasakan sakit di perutnya. Kemudian Elgin berujar, "Fatima, aku tidak berniat buruk padamu. Aku hanya ingin menolong. Kau harus berada di sini agar bayinya aman," bujuk Elgin. Dia juga memberitahu bahwa bayi itu bukanlah milik Fatima. Lalu di sana karena Fatima terus berusaha untuk kabur, tak punya pilihan lain, Elgin pun harus membawa Fatima ke kamar rahasia dengan cara paksa. Waduh, apakah tindakan Elgin ini benar teman-teman? Beralih pada Victor, Tabi dan Sarah yang sekarang terlihat mengunjungi gereja untuk pergi ke ruang bawah tanahnya. Setelah berada di sana, akhirnya Victor bisa mengingat kalau sebenarnya dulu bukanlah Jasper yang berbicara dengan Christopher, melainkan bocil baju putih. Kurang lebih seperti ini yang dikatakan oleh bocil baju putih. "Jawaban untuk akhir ada di awal. Itu dimulai dengan bocil-bocil creepy tentang apa yang dilakukan orang lain kepada mereka, yaitu orang-orang yang mereka cintai.
orang-orang yang mereka percaya. Kau harus tahu, bocil-bocil creepy lahir dalam kegelapan, kemudian dibunuh dalam kegelapan. Tapi seseorang yang mencintai mereka menceritakan sebuah cerita. Cerita itu memberi mereka harapan. Dan ketika bocil-bocil creepy berbaring di atas batu, mereka menuangkan harapan mereka ke dalam akar yang membuat simbol. Dan akar-akar itu menjadi pohon faraway. Ucap bocil creepy. Kata-kata yang cukup sulit dimengerti ya guys. Tapi itu memberitahu kita bahwa simbol akar yang dilihat Jade adalah akar dari pohon botol faraway yang sebenarnya terbuat dari harapan para bocil creepy. Mungkin akan ada penjelasannya nanti di episode-episode yang akan datang. Kemudian Victor menjelaskan lagi bahwa bocil baju putih menyuruh Chris untuk memasuki pohon faraway dan menyelamatkan bocil-bocil creepy. Tetapi Chris tidak mau dan marah-marah kepada bocil baju putih. Yang pada akhirnya Victor memberitahukan semua itu kepada ibunya. Sekarang aku ingat alasan ibuku meninggalkanku dan Eloise. Dia pergi untuk menyelamatkan bocil-bocil creepy, ungkap Victor. Episode 28 bersambung.